Selama hidup di Indonesia, kalian pasti pernah mendengar fenomena alam yang disebut dengan El Nino dan La Nina. Secara sekilas, El Nino erat kaitannya dengan cuaca yang sangat panas, kekeringan, dan kebakaran hutan. Sementara La Nina erat kaitannya dengan hujan lebat dan angin kencang, serta bencana tanah longsor dan juga banjir bandang. Tapi apa sih penyebab terjadinya fenomena El Nino dan La Nina? Dan kenapa dua fenomena ini selalu datang bergantian satu sama lain? Yuk, mari kita bahas di kesempatan kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Apelesi Sibaut Henderson dengan NIM 225080107111029. Di wilayah ekuatorial atau di area sepanjang khatulistiwa bumi, terdapat sebuah pola aliran angin yang bergerak mengelilingi bumi dari arah timur menuju ke arah barat. Arus angin yang dikenal juga dengan sebutan angin pasat atau trade winds ini tidak hanya mengelilingi bumi dan mengirim angin sepoi-sepoi ke daratan, tapi angin pasat juga menjadi salah satu penggerak angin laut. Selanjutnya, di sebelah timur Indonesia, ada Samudra Pasifik yang lebarnya lebih dari 13.000 km. Wilayah Pasifik yang sangat luas memungkinkan air laut dalam jumlah yang sangat besar terpapar sinar matahari dan mengubah air ini menjadi air yang hangat. Air laut yang hangat ini memiliki tingkat penguapan yang lebih tinggi daripada air laut yang dingin, dan uap airnya membentuk gumpalan awan hujan yang kemudian jatuh di wilayah Indonesia setelah didorong oleh angin pasat. Namun, kondisi cuaca dan iklim yang berubah-ubah bisa membuat pola pergerakan angin pasat dan arus permukaan lautnya menjadi semakin kuat akibat ada lebih banyak air laut yang hangat yang berpindah ke wilayah Indonesia. Hal ini kemudian memicu peningkatan curah hujan yang bisa bertahan lama selama beberapa bulan dan juga bisa menyebabkan terjadinya bencana alam seperti tanah longsor dan juga serta banjir bandang. Fenomena inilah yang kita sebut dengan La Nina. Sementara ini, fluktuasi cuaca dan iklim yang memicu La Nina pada saat tertentu juga bisa berbalik secara drastis. Siklus angin pasat yang biasanya bisa menggerakkan air laut ke arah barat menjadi lebih lemah, dan di waktu tertentu anginnya bisa berbalik arah. Kondisi ini menyebabkan air laut hangat bergerak ke arah timur menuju benua Amerika, karena air laut hangat yang ada di permukaan bergerak dari kedalaman Pasifik akan bergerak naik menggantikan posisi air hangat yang sudah bergerak menuju benua Amerika. Akibatnya, suhu permukaan laut di Indonesia menjadi lebih dingin, dan karena air laut yang dingin lebih sulit menguap, maka Indonesia akan mengalami kekurangan awan hujan. Hal ini yang kemudian kita sebut sebagai El Nino. Berkurangnya awan hujan akan membuat cuaca menjadi lebih kering dan menuju kepada bencana kekeringan di berbagai tempat. Selain itu, berkurangnya curah hujan juga akan membuat fenomena kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan lebih susah untuk dikontrol. Fenomena La Nina dan El Nino inilah yang secara keseluruhan menjadi bagian dari ENSO atau El Nino Southern Oscillation. El Nino sendiri merujuk pada siklus angin pasat dari El Nino dan ke La Nina yang mempengaruhi pola pembentukan awan. Sementara South Oscillation adalah sebutan untuk siklus air laut dingin yang bergerak naik ke permukaan untuk menggantikan posisi air hangat di permukaan air laut yang bergerak ke arah timur atau ke arah barat sesuai dengan pola angin pasat. Nah, sekarang kalian udah tahu kan penyebab terjadinya El Nino dan La Nina. Berhubung siklus El Nino dan La Nina bisa terjadi dalam interval 3-7 tahun sekali, dan efeknya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam. Jadi, kita harus tetap berwaspada dan harus terus-menerus berusaha untuk menjaga keseimbangan alam kita. Oleh karena itu, supaya bencana El Nino dan La Nina ini tidak berkembang semakin parah dari tahun ke tahun,
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.